Jadi saya sangat lega berbulan-bulan menunggu momen ini untuk memberikan penjelasan. Tanggung jawab sebagai warga negara memberikan keterangan seluas-luasnya. Tanggung jawab pribadi sebagai anak bangsa untuk menunjukkan transparansi. Viral berseliweran di media sosial, mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil digadang-gadang akan mencalonkan Gubernur Jawa Barat ya pada tahun 2029 dan melawan Kang Deddy Mulyadi ya. Tentunya kalau nggak mencalonkan sebagai presiden gitu lah. Dan tentunya ini tidak lepas daripada fans kedua belah kubu. Fans Kang Deddy Mulyadi, fans Pak Ridwan Kamil saling baku hantam di media sosial. Banyak sekali ya yang membanding-bandingkan era kepemimpinan Pak Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi. Ada yang bilang pada waktu Pak Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat tidak membuat kegaduhan. Juga lebih intelek kesannya kan. Ridwan Kamil, revitalisasi gedung sate, menghabiskan anggaran sampai 28,8 miliar. Bahkan yang kolam renang doang lebih ke 1,2 miliar. Ya, anu eueuh dampak yang manfaatna ke masyarakat. Nah, aku naon ayeuna di zaman Kang Deddy Mulyadi anu pugu-pugu ke kepentingan masyarakat, ya. Ngahubungkeun antara gasibu jeung gedung sate, bahkan untuk membuat ruang estetik ke masyarakat, ngangkat jadi magnet daya tarik, ngangkat ekonomi masyarakat, beli rocet anjir eta elit-elit teu kabagean sia. Wow, dan ke kepentingan masyarakat lain kepentingan elit Kang Deddy mah. Kita cari sekarang rencana pengadaan aneh di provinsi. Coba kita pilih dulu. Di sini ada KDM, boleh deh kita provinsi Pak KDM. Kita lihat. Pengadaan jasa tenaga kebersihan Masjid Raya Al Jabar. 22 miliar. Oke, kita lihat spesifikasinya. Di sini katanya 273 orang. Jadi 273 orang itu 22 miliar. Coba kita hitung ya gajinya ya. 273 orang kali misalnya UMR gitu ya, marbot kali 5 juta, nggak tahu UMR mana ini, kali 13 kali gaji. Di kalkulator gue kalau 273 tenaga kebersihan gaji 5 juta selama setahun itu 17,7 miliar. Itu kalau gaji 5 juta. Jadi saya nggak tahu apakah ini gajinya 5 juta atau... Terima kasih ya buat adikku yang pinter yang telah memberikan koreksi atau mengingatkan pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pengalokasian biaya untuk pembayaran tenaga kebersihan Masjid Al Jabar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi Jawa Barat, alokasi tersebut diperuntukkan untuk 1. Gaji bulanan tenaga kebersihan Masjid Al Jabar 12 bulan. 2. Pembayaran jaminan kesehatan. Yang ketiga, pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Yang keempat, pembayaran jaminan hari tua. Yang kelima, pembayaran THR. Demikian sebagai bahan informasi, saya sangat senang pemerintah Provinsi Jawa Barat dikritisi setiap detil anggaran agar kami bisa menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Salam hormat untuk semua. Yakin kalau ada banyak warga Jawa Barat yang berharap banyak pada gubernur mereka, Deddy Mulyadi. Saya pun begitu. Saya misalnya baru saja memperoleh informasi penting tentang anggaran belanja Jawa Barat. Yang ingin saya sebut khusus adalah apa yang disebut sebagai belanja media. Belanja media adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk keperluan publikasi melalui media. Dari diskusi-diskusi tentang media yang saya ikuti, belanja media adalah komponen pengeluaran yang semakin banyak dikeluarkan pemerintah daerah untuk membangun image positif mereka. Saat ini akibat digitalisasi informasi, media massa kan mengalami kesulitan pemasukan karena semakin kecilnya pengeluaran iklan perusahaan-perusahaan besar. Karena itu, salah satu sumber pemasukan yang diharapkan media adalah pengeluaran dana dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, berlangsunglah hubungan saling tergantung antara pemerintah dan media massa. Pemerintah mengeluarkan belanja media dalam jumlah besar kepada media agar media membangun pemberitaan positif. Media pada gilirannya akan memberikan peliputan yang positif berdasarkan dana yang disediakan. Ini memang bukan kondisi ideal dalam dunia pers Indonesia, tapi itulah yang terjadi. Banyak media yang berhenti menjadi pengawas pemerintah yang kritis. Mereka menjadi teman yang senantiasa siap mendukung pemerintah karena hidup mereka turut bergantung pada kemurahan hati pemerintah. Inilah yang tidak dilakukan Kang Deddy. Pada 2021, belanja media Barat adalah 34,7 miliar rupiah. 2022 naik jadi 43,1 miliar rupiah. Ini kembali naik menjadi hampir 50 miliar rupiah pada 2023. Itu semua adalah masa Jawa Barat dipimpin Ridwan Kamil. Dan yang menarik ketika sekarang Kang Deddy naik jadi gubernur Jawa Barat, dana belanja media itu turun sampai hanya 3,1 miliar rupiah. Bayangkan, dari 50 miliar rupiah pada 2023 menjadi 3,1 miliar rupiah pada tahun ini. Ini kan penurunan yang luar
biasa. Ini berarti Kang Deddy memilih realokasikan dana belanja daerahnya untuk program-program lain, serta menurunkan secara drastis uang untuk dibagi-bagikan kepada media. Kang Deddy memilih untuk membiarkan dirinya diberitakan cara apa adanya oleh media, ketimbang membuat media merasa bergantung sehingga tak akan berani untuk menyebarkan informasi negatif mengenai Kang Deddy dan pemerintah Jawa Barat. Sederhananya, Kang Deddy nggak peduli dengan pencitraan. Dan dia tidak akan peduli apakah media bersedia memberitakan kinerja positifnya atau tidak. Dan saya rasa dia tidak takut bahwa media masa akan mengawasi kritis. Dia akan mencoba memberi kinerja terbaik sehingga media tidak akan mudah mencari-cari titik lemah kepemimpinannya. Jadi terikat dengan media ya. Dod baheula kan tukang kritik RK. Cek didinya alus mana KDM yang RK ayeuna. Bingung. Coba gimana nih jawaban si Dodi? Saya nggak mau membandingkan antara A dan B ya, antara KDM dan RK. Apa ya? Bingung ya? Apa yang saya rasakan aja lah ya. Dia mau berkata bagus kan Dulu dia saya gengsi. tukang kritik RK. Betul, banyak kebijakan yang tidak tepat menurut saya, berbagai hal. Namun sikap RK itu kan nggak yang serampangan. Juga sikap pendukungnya tidak serampangan. RK intelek, terbawa pendukungnya juga intelek. Gitu loh, dari cara mengkanter ya. Dan apa ya, ya intinya plus minus RK kampungan lah. Maksudnya apa nih? Didinya mah Dod mau bisa ngabandingkeun era karena naon lebih ruksak zaman Ridwan Kamil dibanding ayeuna mah saralus. Jadi maneh mau bisa jujur karena naon maneh mah benci ke KDM gitu. Cek Dodi mah anu alusnya bangsa odege di jalanan di teterannya eta alus cek Dodi gitu dibanding ke KDM. Matak entong sok tuh nyatanya ka Dodi nu kitu karena naon dia itu tidak punya pemikiran yang luas, dia sempit, bukan aktivis, tapi aktivis itu kan akademisi. Aktivis itu luas pemikirannya, seluas samudra. Tapi kalau nanya kasih Dodi mah dijawabnya lain gitu. Bukan bingung karena naon dalam hatinya jujur. Nu alus ada kepemimpinan KDM dibanding dengan RK. Lihat RK rumpin tambang dibiarkan. Berapa nyawa yang hilang, berapa nyawa anak-anak sekolah yang meninggal dunia dengan dump truck. Jalan ayeuna bayangkeun diantepkeun dibiarkan ku Ridwan Kamil. Sukabumi, Cikadu, Cianjur dibiarkan ku RK. Setelah KDM menjabat, lihat Cikadu, lihat Naringul, lihat Cianjur Selatan, lihat Sukabumi. Jadi nanyakan kasih Dodi mah mau kehartian karena bukan orang lapangan, hanya memikirkan ada rame-rame nasi bungkus, aku roti cukup. Mantap, lebih baik di yayasan Dod, lebih baik di yayasan ngejedog menjadi manula mah lieur aing mah muncul sia deui lieur aing mah ujungna aing jadi tersep ka sia teh kritik lain kritik ujungna ngahina lieur aing mah rek mengakui alus goreng-goreng aing mah. Zaman Ridwan Kamil oge aya nu alusna. Aya nu alusna zaman RK oge. Da engge sarua pendukung RK jeung UU dulu mah. Gerbang desa. Aya nu alusna. Tapi setelah ngajabat can pernah panggil deui jeung aing. Aing tara ulin antara Susororo juga maneh gitu. Ya, aing tara ngritik aing mah ka RK. Kan bae antepan eta ge pejabatna, tapi ayeuna mah aing lebih panas karena naon? Orang baik, orang niat baik, sosialna tinggi kumaneh mah di anggapna teh mungkin hari maneh tidak menganggap diri sendiri bahwa maneh itu adalah aktivis. Dan aktivis lu gitu mah. Ya. Jadi munafik maneh mah. Mata menanyakan ke maneh mah mau bener dijawabnya karena udah bingung. Dalam hati maneh KDM alus. Sakitu saya mah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.